Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiban. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini Sabtu 20 Rabiul Awal 1439 Hijrah untuk kembali mencari bekal-bekal terbaik dalam kehidupan kita, menutup segala kekurangan yang telah kita evaluasi di hari-hari lalu. Dengan itu insyaallah saat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Saya mendengar ini juga diawali dengan mabit tadi malam insyaallah dari sekian hamba Allah yang beraktivitas ada yang mabit di masjid. Mabit akar katanya itu ada turunan yang melahirkan kata bait nanti derivasinya. Bata yabitu baitan labit. Bait itu tempat menetap, tinggal. Makanya antum tinggal di rumah disebut dengan bait. Ada dua tempat disebutkan dalam bahasa Arab. Satu manzil, dua bait. Kalau disebutkan manzil itu umumnya itu untuk singgah. Ya, misal duta besar dia punya tempat di setiap negara yang tidak permanen, maka disebut dengan manzil safi, tempat sementara ya di situ yang kalau tugas berpindah dia ikut pindah, rumahnya tidak ikut dan fasilitasnya nggak ikut. Awas ya, jangan sampai pejabat tinggal satu tempat rumah dinas, begitu keluar dari situ perangkat dinas ikut di bawah. Tidak. Makanya kalimatnya manzil di situ, bukan bait. Yang lebih tepat itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau bait, nah itu makanul istiqrar, tempat menetap yang cukup agak panjang masanya. Ya. Permanen sih tidak, karena saat kita meninggal kita tinggalkan juga gitu ya. Nah, cuma tempatnya itu sifatnya lebih panjang dibandingkan dengan yang pertama. Karena itulah tinggal di tempat yang lebih panjang, yang lebih luas, lebih permanen dalam ukuran dunia, itu selalu melahirkan kesan-kesan tersendiri. Antum tinggal di rumah, menetap di situ. Ketika kunjungan ke tempat lain, suasana rumah selalu terbawa. Ingat rumah, ingat makanannya, ingat segalanya, ingat aktivitasnya. Bahkan kadang-kadang kesan itu ingin ditampilkan ketika Anda berpindah tempat. Tayyib, itulah bait. Rumah Allah itu disebut dengan bait. Bahkan ketika Ka'bah pertama kali dibangun itu bait namanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97-nya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ka'bah, area sekitarnya disebut dengan bait. Area sekitarnya adalah masjid. Karena itulah para ulama menyebut baik Ka'bah ataupun setiap masjid itu baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika menyebutkan masjid dalam Al-Qur'an sering dirangkai setelahnya mudhaf ilaihnya dengan kalimat Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Masjid-masjidnya Allah, baitullah. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baitullah. Silakan antum bawa. Bukankah saat Anda ke Baitullah di Mekah sekitaran Ka'bah ada kesan tersendiri? Begitu Anda ke situ,
balik kemudian ke tempat masing-masing, cerita tentang kesannya, selalu terbawa auranya. Demikian ketika Anda mabit, mengadakan kegiatan untuk menyesuaikan dengan kesan di rumah Allah. Antum tinggal sementara di masjid, antum beradaptasi dengan masjid. Nah, suksesnya antum mabit itu ketika keluar dari masjid, maka menyebarlah kemudian suasana masjid dalam kehidupan Anda. Ya, bagaimana Anda masuk ke masjid tenang, keluar dari masjid mengerjakan aktivitas, terbawa ketenangan itu. Anda di masjid terlatih untuk zikir kepada Allah, maka suasana zikir di bawah. Saat kerja Anda ingat dengan Allah, di rumah tangga Anda ingat dengan Allah, berjalan Anda ingat dengan Allah. Itulah hakikatnya ketika Anda ingin mabit, Anda menepikan sementara dunia, fokus pada kepentingan akhirat. Nah, nuansa akhirat ini dibawa kemudian setelah keluar dari masjid untuk mengikuti aktivitas dunia kita. Itu yang dimaksudkan. Demikianlah Syekh Sya'rawi mengatakan dalam paparan tafsirnya, jika ada tempat yang diistimewakan dalam Al-Quran atau waktu yang disebut spesial dalam Al-Quran, maka tempat dan waktu itu bukan untuk dikultuskan atau sekedar diramaikan di tempat dan waktu itu, tapi supaya aura di tempat dan waktu itu menyebar ke setiap tempat dan setiap waktu. Ramadan saat diistimewakan oleh Allah, bukan kita untuk kultuskan Ramadannya dan meramaikan saat Ramadan saja, tapi supaya suasana Ramadan yang dilatih kita selama 29 sampai 30 hari itu menyebar ke setiap waktu. Di suksesnya orang Ramadan, bagaimana setelah Ramadan setiap harinya seperti keadaan Ramadan. Ke masjid tetap rajin, baca Quran tetap rajin, sedekah tetap rajin. Nah, antum yang tadi mabit pun, teman-teman sekalian, termasuk kita yang biasa ke masjid, keberhasilannya membawa suasana masjid dalam lingkup ibadah, dalam turunan kehidupan kita. Makanya mohon maaf, ahli masjid itu ketika masuk kantor, Masya Allah, suasana masjid terbawa, merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah. Karena itu sering saya katakan, mustahil tangannya itu bisa berbuat maksiat. Karena malu, ahli masjid kok tanda tangan proyek yang tidak jelas. Ahli masjid terima hal yang tidak baik. Karena seketika dia akan lakukan, Masya Allah, dia sadar, Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia, ada aura tersendiri. Karena itulah orang-orang yang rajin ke masjid, rajin memakmurkan masjid Allah, maka Allah jamin kemudian hidayah Allah akan melekat dalam dirinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang-orang ahli masjid itu yang dia kerjakan ke masjidnya karena iman kepada Allah. Karena ke masjid itu antum gak dibayar. Urusan akhirat, yaumil akhir. Demi Allah saya katakan, lihat apa bedanya dalam Islam dengan di non-muslim. Kenapa tempat-tempat ibadah umumnya di non-muslim itu kosong? Karena kebanyakan jiwa mereka itu terlekat dengan materi. Kalau saya ke situ dapat apa? Antum beda. Antum tuh ke masjid bukan cari materi. Antum ke masjid itu mencari akhirat Anda. Demi Allah saya katakan, kalau orang ke masjid mencari materi, kosong masjid. Kosong. Termasuk antum mau taklim nyari sarapan atau nyari ilmu. Lihat baik-baik. Jadi kalau kita arahkan kepada urusan materi, satu akan rugi, kedua suasana masjid pasti akan beda. Tapi lihat, ketika seseorang datang ke masjid akhirat, termasuk ustaz, sama antum ke masjid mau ngajar, mau nyari amplop. Itu masalahnya. Kalau seorang pengajar hanya mencari-cari kepentingan dunianya saja, maka Masya Allah, dia hanya akan memetakan sesuai dengan urusan dunianya. Saya kemarin dari Lampung, dapat laporan dari Lampung, Masya Allah ada undangan, seorang ustadz datang, kemudian mengisi, jamaahnya juga pada datang, pulang-pulang, bukan cuma pulang seketika, kotak infaknya dibawa isinya semua. Luar biasa. Saya kembalikan ke sini teman-teman, orang-orang yang kemudian lekat dengan masjid, wa aqamas shalah, dia berusaha mengisi dengan salat di masjidnya. Wa ataz zakah, kalau dia kemudian punya kepentingan untuk bersedekah, zakat dia keluarkan. Kalimat dibuka dengan kalimat sedekah namanya. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara, dengan nilai kebaikannya. Dia keluarkan zakatnya, kalau ada infak keluarkannya. Walam yakhsha illallah, kepentingannya hanya karena Allah, tidak takut dengan siapapun, jalan dia ke masjid. Perhatikan baik-baik. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Orang yang berangkat ke masjid, malam berangkat, tidak takut dengan suasana, yang penting Allah, Allah, Allah. Maka orang ini kami akan lekatkan dengan hidayah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahkan kalau lekat ibadahnya semakin kuat, salat tadi dikerjakan, zakat turunannya infak dikerjakan, qiraat Quran dikerjakan, maka pindah ayatnya dari sini ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 5.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Naik statusnya dari ahli masjid jadi ahli takwa. Siapa ahli takwa ini? Bagaimana bisa memahami itu? Baca ayat 3 sampai 5-nya sehingga tidak terputus di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman, tunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pekerjaannya dikerjakan untuk urusan akhiratnya, ahli masjid. Lihat ayat 5-nya. Ulaika ala hudan. Orang-orang yang bisa konsisten menunaikan ini, maka kami lekatkan hidayah pada mereka. Lekatkan. Kalimatnya menggunakan ala. Ini ada gelas nih. Di atas meja. Ini di mana gelasnya? Di atas meja. Apa perbedaan yang pertama dengan yang kedua? Satu di atas, kedua menempel. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang berada di atas tapi masih ada jaraknya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa. As-sama fauqa al-ardi. Langit di atas bumi, karena langitnya nggak nempel dengan bumi. Ada jarak. Tayyib. Al-kub 'ala al-maktab, bukan fauqa. Ini gelas sekarang di atas meja, cuma nempel ke meja. Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Ulaika ala, menggunakan ala, bukan fauqa. Ini ingin memberikan kesan bahwa orang-orang yang melakukan aktivitas tadi, apalagi dikerjakan di rumah Allah dengan mabitnya tadi, maka ala hujan, hidayah Allah nempel dalam kehidupannya. Jadi ketika melihat, Allah memberi petunjuk pada penglihatannya. Melihat yang tidak baik, dia palingkan. Ketika mendengar, Allah berikan hidayah pada telinganya. Yang tidak baik, gak bisa dia dengar. Yang baik-baik baru masuk. Allah berikan hidayah ke tangannya. Maaf. Yang tidak baik, gak bisa bergerak. Yang baik-baik baru dikerjakan. Allah berikan hidayah pada kakinya. Ketika melangkah dibimbing Allah. Langkah yang tidak baik, gak akan dia lakukan. Makanya keluar dari masjid pun, mustahil dia langkahkan kaki kanan. Mustahil yang kanan, pasti kiri. Silakan antum cek. Begitu keluar, pasti kiri. Begitu kanannya masuk, dia akan balikan lagi seperti ini. Kirinya yang dia keluarkan. Kenapa? Hidayah Allah sampai di kakinya. Kalau hidayah Allah sampai dalam tubuh kita, maka Masya Allah, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Karena semua perangkat tubuhnya hanya akan hadir mengerjakan yang baik-baik saja. Maksud saya, coba dites. Mabitnya antum malam itu menghasilkan nilai-nilai itu atau tidak. Jadi kalau anda sudah tinggal di masjid, kemudian keluar dari masjid, ujung kepala sampai kaki masih kotor perilakunya, Masya Allah, anda mesti ke rumah mana lagi untuk menjadikan anda baik. Tapi anehnya begini, dari sekian orang yang hidup, anda yang terpilih untuk mabit di masjid. Itu tandanya Allah ingin merubah anda menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan. Kalau sudah dikirimkan sampai ke rumahnya, anda belum tergerak untuk jadi baik, anda mesti kemana lagi teman-teman sekalian? Jelas ya? Itu mukaddimah. Sekarang kita mulai bahasan kita. Untuk meneruskan bahasan kitab Al-Majmu', yaitu tentang bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, kumpulan hadis-hadis dari Nabi SAW yang kami coba satukan untuk memberikan gambaran pada kita bagaimana menyiapkan diri kita untuk belajar. Dan kami ingatkan, materi ini bisa juga nanti kita tunjukkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekiranya akan mulai meniti pendidikan dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Seperti apa Nabi menunjukkan anak-anak kita dan kita sendiri untuk belajar, sehingga melahirkan kualitas pengetahuan yang selain menambah pengetahuannya juga meningkatkan keimanannya. Kita coba akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Hadis ini kami ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari yang ke-11 ini, nomor hadis 99 di Kitabul Ilmi, ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ingin dicek silakan, kalau salah sampaikan pada saya, nanti saya koreksi, saya sampaikan, maaf ternyata nomornya salah, harusnya yang seperti ini. Sekalian kita belajar bagaimana cara menentukan penomoran hadis dari para ulama yang tadinya nggak ada nomornya, tiba-tiba ada nomornya. Saya tidak malu untuk menyampaikan itu kalau keliru, ya. Yang agak repot itu kalau sudah menyampaikan salah, minta ditunjukkan ternyata tidak ada orangnya, kan itu yang repot. Bismillah. Kita teruskan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya,
Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Saya ingin terangkan dulu sebentar bahwa hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, dan beliau ini termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang menyibukkan dirinya untuk belajar. Jadi masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijrah. Jadi sebelumnya Majusi, kemudian tidak puas di Majusi pindah Kristen, makin bingung di Kristen, kemudian mendengar ada informasi seorang menyatakan diri sebagai Nabi di Madinah. Maka datanglah beliau ke Madinah 3 tahun sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di sana, Masya Allah, baru melihat Nabi, melihat akhlak Nabi, melihat tuturan Nabi, dan dikonfirmasi tentang pokok-pokok kemuliaan dari ajarannya, seketika menyatakan diri masuk Islam. Tolong perhatikan ini manhaj yang sangat bagus sekali. Ketika menyatakan diri masuk Islam, beliau melihat ini agama benar, tapi saya kok terlambat. Kemana aja saya selama ini? Orang sudah belajar kepada beliau, sudah berbondong-bondong untuk belajar, saya baru menyatakan keislaman sekarang. Maka bertekadlah beliau ini untuk menyusul sahabat-sahabat yang lain dalam rangka mendapatkan informasi-informasi pengetahuan dari Nabi SAW. Bagaimana caranya saya tidak ketinggalan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka beliau siapkan dirinya untuk mefokuskan waktu belajar dari Nabi SAW, untuk melihat ini Nabi SAW semakin sepuh, ya, maka dimanfaatkan oleh beliau. Kesempatan saya terbatas, maka disiapkan waktunya, perangkatnya, sampai kemanapun Nabi beraktivitas, beliau punya kesempatan diburu Nabi SAW. Bahkan banyak kisah menyebutkan orang lain menunggu Nabi di majlis ilmu, beliau menunggu Nabi di depan pintu rumah Nabi SAW, untuk memastikan, meriwayatkan bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi menengok, bagaimana cara Nabi menyapa, yang dengan semua itu akan dikumpulkan menjadi pedoman kehidupannya plus bagi generasi setelahnya. Ini bisa jadi manhaj yang baik bagi kita. Setiap kita selalu punya masa lalu yang berbeda dengan yang lain. Tapi setiap kita bisa punya kesempatan untuk menata masa depan kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk terbaik yang kita dapatkan. Tidak semua orang yang ikut ta'lim itu, mohon maaf teman-teman sekalian, sudah terbiasa mengikutinya. Tidak semua orang barangkali pada awal kehidupannya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda kemudian mendapati suasana untuk mendekat kepada Allah, sering diistilahkan dengan hijrah, sekarang mulai senang ke masjid, sekarang mulai senang menuntut ilmu, maka manhaj sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberikan gambaran pada kita, tingkatkan semangat Anda lebih berlipat dibandingkan dengan orang yang telah duluan memasukinya. Maka itulah yang kemudian akan mendatangkan ilmu lebih cepat kepada kita semua. Allah menggerakkan kita lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik ketika menghadap kepadanya insyaallah. Mari kita lihat. Jadi, saya berikan dulu satu peta. Kalau Anda nanti ke Madinah untuk umrah, atau misalnya sebagian dari program haji, ya ada sebagian ke Madinahnya, nanti Anda main ke Masjid Quba, 5 km arah tenggara Madinah. Di situ ada sunnah menunaikan salat 2 rakaat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, man tatahhara fi baiti, siapa yang menyucikan diri, ya, wudu di situ maksudnya, di tempat dia menetap, thumma ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba lalu menunaikan salat 2 rakaat, fakana alaihi ka ajri umratin, dia bisa mendapatkan pahala senilai umrah. Dia rumusnya wudu dulu, dari hotel wudu, ya. Usahakan demikian, bukan di masjidnya wudu. Sah. Ingat, jangan dipotong ya. Sekarang banyak potongan-potongan video menyebar tuh, ya. Awas, lihat kalimat saya. Ini penting saya tegaskan begini karena ini repot ini. Begitu kalimat dipotong, disebarluaskan menjadi viral, Masya Allah. Kalau masyarakat salah paham, wajar karena melihat yang salah. Yang paling aneh, ada guru yang mengomentari, itu yang tidak wajar. Dari mana Anda mengomentari sesuatu yang terpotong? Itu kan agak aneh menurut saya. Jadi kalau gurunya senang menganalisis potongan video, bagaimana kualitas muridnya? Itu bahaya itu. Guru menganalisis yang salah, mencela pada sesuatu yang keliru. Setelah itu mengajarkan pada muridnya. Kalau gurunya saja begitu, bagaimana muridnya? Itu sesuatu yang tidak baik.
Makanya saya selalu membiasakan kalau ada sesuatu yang kurang tepat, lihat dulu, cek dulu, tanya dulu, diskusikan dulu, bertemu di satu titik baru kita ambil kesimpulan. Ya, dan saya tidak malu mengakui kalau saya salah, sampaikan. Untuk apa pemegang yang salah? Ya, ini saya keliru kemarin, yang benar seperti ini. Kalau saya benar, jangan menggurui dan tutup aib saudara kita ketika kita merasa benar. Tutup itu cukup samarkan. Kemarin ada pendapat seperti ini, ternyata setelah dikonfirmasi, oh ini kuat. Mungkin barangkali ini tidak menemukan dalilnya. Selesai. Jadi enak gitu keadaannya. Ya. Nah, saya kembalikan ke sini. Datang ke Masjid Quba, itu sunnahnya berwudu sebelum berangkat. Berwudu, tapi tidak salah. Kalau Anda ingin berwudu di sana pun nggak ada masalah. Batal Anda wudu lagi. Anda tunaikan sholat di situ, kata Nabi, mendapat pahala senilai umrah. Senilai umrah. Teman-teman sekalian, Anda datang, berangkat Masjid Quba. Begitu selesai, saran saya, jangan langsung bubar antum pergi naik ke bis. Atau sebagian orang kadang-kadang menikmati beli kurma, beli jajanan, beli coklat dan macam-macam. Antum di depan Masjid Quba, itu ada Ma'rad Al-Iman, dekat air mancur, sampingnya persis. Warna bangunannya krem. Anda masuk ke situ, datang ke situ, kemudian masuk ke dalamnya. Di situ, teman-teman sekalian, Ma'rad Al-Iman, ada miniatur kehidupan Madinah tempo dulu dalam bentuk narasi dan gambar. Masuk. 5 menit, 10 menit. Datang ke situ, temui petugasnya. Namanya Pak Abdul Wahid. Dia menggunakan ini, rompi seperti ini. Warnanya seperti Akhir TV, yang krem itu ya. Jenggotnya sudah putih, tapi kaki kanannya bermasalah. Dia menggunakan tongkat begini, ya. Itu nanti antum temui, sampaikan, pengen lihat gratis, masuk situ. Di situ akan ditunjukkan gambar-gambar denah-denah Madinah plus nasab-nasab orang Madinah dulu. Kita dengar Aus, Khazraj. Aus siapa, Khazraj siapa, turunannya siapa sampai dengan ke bawahnya. Sampingnya ada miniatur Masjid Nabi dalam bentuk gambar plus didesain. Ini awal masjid desainnya seperti ini. Nah, yang menarik di antara desain itu ada yang disebut dengan Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffah itu ada yang butuh sesuatu, ada yang nginap di masjid, tapi di antara mereka ada pembelajar-pembelajar yang sengaja datang ke Masjid Nabi untuk mengikuti pelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan Ahlus Suffah. Kalau sekarang karpet hijau, raudhah, karpet merah. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum haji atau umrah insya Allah bisa disegerakan ya, insya Allah. Baik, yang sudah insya Allah diberi kesempatan kembali. Bismillah. Bismillah. Ini Babus Salam, ini Baqi, Rekat. Yang ini makam Nabi sampai ke mimbar, ini raudhah, ini yang karpet merah. Taib, ini yang wilayah karpet merah ada lampu-lampunya. Kemudian lepas dari sini kan ada area yang terbuka keluar, yang tidak ada atapnya yang pernah ke sana. Ini dulu ini daerah Ahlus Suffah untuk belajar. Dia orang-orang datang belajar ke sini, ya, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang ingin mendapatkan kebutuhan saja, yang cari makan ke masjid karena Nabi gemar bersedekah demikian. Ya, ini sama fitrahnya begini. Ketika orang ke masjid ada yang belajar, ada yang nyari sarapan, ada yang macam-macam dan sebagainya. Ya, itu umum. Tapi biasanya nggak rugi karena sarapan di masjid sekaligus dapat ilmunya. Baik ya. Sarapan di pinggir-pinggir, masya Allah sudah dapat makanan, keluar uang juga, kan? Masya Allah, ilmu tidak dapat. Ini mereka tahu ke masjid dapat sesuatu, kemudian juga dapat ilmu dan sebagainya. Di antara yang memaksimalkan pelajaran-pelajaran dengan Nabi itu sahabat Abu Hurairah. Ini pemburu pengetahuan. Nah, di antara pelajaran yang pernah diikuti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kemudian yang terhimpun dalam hadis yang akan kita bahas ini dan menjadi manhaj bagi kita, bagaimana caranya kita belajar seperti Nabi mengajarkan sahabat-sahabat dulu. Baik. Qila, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti. Tolong fokus baik-baik. Ini hadisnya selain menunjukkan konsep belajar, juga menunjukkan informasi penting siapa yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab,
Laqad dhanantu ya Aba Hurairah. Ini inti atau substansi kaitan dengan pelajaran kita sekarang. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka. Masya Allah. Saya mengira Abu Hurairah, saya mengira nggak ada yang tanya tentang makna hadis ini yang lebih duluan daripada kamu. Jadi Nabi itu mengamati ketika Nabi menyampaikan sesuatu dari sekian murid-murid yang datang dari kalangan sahabat, Nabi melihat kesungguhan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau ada sesuatu disampaikan, beliau orang paling yang semangat untuk melihat. Beliau paling fokus untuk mendengarkan. Dan ketika ada sesuatu pemahaman yang belum beliau pahami, itu yang pertama kali mengkonfirmasi, pertama klarifikasi, pertama ingin dapat pemahaman yang kuat. Karena itulah ketika Nabi SAW menyampaikan tentang keterangan hadis syafaat, maka beliaulah orang pertama yang bertanya kepada Nabi SAW. Nah, kata Nabi, saya enggak ngira kalau ini pun akan kamu tanyakan juga, kamu orang pertama yang bertanya. Kalimat ini teman-teman sekalian mengantarkan pada keterangan Nabi, dan keteranganlah jadi manhaj kita untuk bagaimana cara belajar yang baik ketika kita dihadapkan pada majelis ilmu. Perhatikan keterangannya. Dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits. Masya Allah. Saya menduga nggak ada yang tanya tentang makna hadis ini lebih duluan dibandingkan dengan engkau. Karena saya lihat, Masya Allah, engkau itu begitu semangat serius dalam mencari hadis. Lima ra'aitu min hirsika. Hirsun, harasa, harasan, itu menunjukkan keseriusan, fokus dan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ada harasa, ada harasa pakai ta, ada harasa, itu beda. Ada harese yang keempat, nah itu lain. Ya. Bismillah. Ada harasa, ada harasa pakai ta, ada harasa, itu beda. Harasa menjaga, haris penjaga. Harasa membajak sawah, ya, membajak sawah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 223 paling kanan di pertengahan. Nisaukum harthul lakum. Masya Allah. Tapi nanti kita tafsirkan dalam keadaan berbeda, ya. Baik, ini materi lain, nanti heboh lagi, ya. Kemudian harasa, ini sesuatu yang dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Ini menjaga, membajak sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, serius. Tayyib. Nabi mengatakan, lima ra'aitu min hirsika. Saya lihat kamu kalau sedang belajar mencari hadis itu begitu serius, fokus, sungguh-sungguh. Disinilah kemudian teman-teman sekalian, para ulama mengambil hadis ini selain untuk menjelaskan keterangan tentang hadis syafaat, juga memberikan manhaj bagi para penuntut ilmu. Kalau Anda sedang belajar, Anda menyiapkan pelajaran Anda untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, maka hadis Nabi menunjukkan pesan kepada kita, serius Anda dalam belajar. Fokus, sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang serius dengan apa yang akan ia kaji, itu yang akan mendapatkan hasil sempurna dari buah keseriusannya. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, serius dalam pekerjaan Anda, hasil Anda akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang setengah-setengah. Demikian Anda serius dalam pekerjaan urusan akhirat Anda, maka pahala Anda pun lebih dibandingkan dengan orang yang setengah-setengah. Anda serius dalam menuntut ilmu, maka pengetahuan akan datang beda dengan orang yang cuma setengah-setengah saja. Nah, ini kelemahan kita, teorinya kita yang punya. Kita yang punya. Hadisnya kita yang punya. Yang praktekkan orang lain. Silahkan cek. Di antara orang Islam pada umumnya, siapa yang mempraktekkan nilai hadis ini ketika dia belajar dalam kehidupan majelis ilmunya? Silakan teman-teman perhatikan. Dan yang paling luar biasa, yang paling memahami hadis ini, sekarang orang-orang Yahudi. Dari mulai kecil, mereka sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jangankan hadis-hadis yang nyata, hadis goib pun mereka beriman. Lihat baik-baik.
Mereka paham tentang hari kiamat. Akan ada satu pohon, pohon itu akan bicara dan melindungi orang Yahudi, ya, dari kemudian kejaran orang-orang yang beriman. Maka pohon ini akan melindunginya. Sampai sekarang ditanam pohon itu sebanyak-banyaknya, pohon korkon. Anda bisa bayangkan. Jadi hadis-hadis Nabi itu mereka bawa, nilai Islamnya mereka buang, tapi intinya dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Makanya itu yang menjadikan Allah murka kepada mereka. Tahu petunjuk, tapi nilai itu dibelokkan dalam kehidupan, intinya dipakai oleh mereka. Tapi nilai Allahnya ditepikan oleh kehidupan mereka. Itu yang berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, maka manhaj yang pertama ini memberikan gambaran kepada kita. Satu, dimanapun Anda menemukan tempat untuk belajar. Saya ulang, dimanapun Anda menemukan tempat untuk belajar, baik untuk pribadi kita, ataupun untuk kerabat-kerabat kita, atau untuk orang lain yang senapas dengan kita, maka persiapkanlah manhaj yang ketiga ini, yaitu kesungguhan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita dapatkan itu. Dan tolong ini dikaitkan dengan hadis sebelumnya, karena kesungguhan yang dimaksudkan adalah terkait dengan hadis-hadis sebelumnya yang kita bahas. Satu, masih ingat tentang niat, kesungguhan dalam berniat. Orang kalau sudah punya niat yang serius, dia nggak akan mampir kemana-mana, fokusnya ke majelis ilmu. Nah, ini kadang-kadang kalau niatnya nggak serius, lewat dikit mampir sini, lewat dikit mampir sana. Bahkan rencana pasca masjid pun mampirnya sudah kelihatan. Yuk kemana? Bogiem ya, Masya Allah, sambil taklim, sambil. Di taklimnya tuh nyambi. Tujuannya bogiem, tujuannya soto, cuman sambil ke masjid, sambil. Jadi taklimnya nyambi. Makanya ketika seseorang niatnya nyambi, ilmunya pun hanya sekedar sambil aja di dalam kepalanya, nggak hadir dalam kehidupannya. Jelas ya? Jadi niat, ketika seseorang kuat dengan niatnya, maka terjemahan dari niat itu diturunkan dengan kelengkapannya, dengan perangkat pembelajarannya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Ini tentang kesungguhan dalam berniat, kesungguhan dalam menempuh jalan, kesungguhan hadir dalam majlis ilmu, kesungguhan pelajaran, langsung dicontohkan oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki turun ke bumi. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lihat ya. Dalam duduk santai pun yang dicari Rasulullah, orang terbaik. Karena tahu dalam santainya pasti dapat ilmu juga. Dalam santainya yang keluar kalimat yang baik-baik. Dalam santainya sekalipun canda, candanya pasti ada manfaatnya. Makanya ada pesan di hadis ini, antum teman-teman sekalian cari orang baik dalam kehidupan. Di kantor cari orang baik. Di rumah ciptakan suasana yang terbaik. Bertetangga pindah rumah, lihat lingkungannya, baik dia orangnya. Ketika Anda bergaul dengan orang baik, Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Tiba-tiba, "Iftala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi." Tiba-tiba tampak di depan kami seseorang dengan pakaian yang putih bersih rapi. Rapi. Syadidus sawadis sya'ari. Rambutnya menghitam rapi. Rapi. La yura alaihi atharus safari. Tidak nampak dalam tubuhnya itu bekas-bekas capek perjalanan. Keringat mampir ke sana sini. Ya. Lihat baik-baik. Nanti saya terjemahkan di akhir kita bahas. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan kami pun belum kenal siapa orang ini. Tiba-tiba fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil saf terdepan, langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia menyandarkan lututnya hampir bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Maka seketika itu dia langsung fokus pada tujuan. Fokus. Enggak kanan, enggak kiri, enggak bahas ini, bahas itu, langsung mendapatkan informasi yang dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tolong terangkan kepada saya, apa pokok-pokok keislaman itu? Saya berhenti sampai di sini, ayo kita urai turunan awalnya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, orang ini ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis tadi pakaian rapi. Siap, rambut tertata dengan rapi, bersih, baik. Kata para ulama, ini menunjukkan penuntut ilmu yang serius mengambil ilmunya, sampai saking seriusnya persiapan dirinya dipersiapkan dengan maksimal.
Antum nggak percaya silakan. Orang yang berangkat ke majelis ilmu hanya sekedar pakaian sekenanya, keadaan sekenanya, suasana belajarnya pun akan beda. Lain dicontohkan ketika Anda mempersiapkan diri, mandi, sisir dengan rapi, pakaian yang terbaik. Ketika Anda duduk pun Masya Allah, suasana enak diterima. Jangankan Anda, coba lihat, saya datang ke sini, besok-besok misalnya, misal saja, pakai kaos, celana lutut ke bawah sedikit, gitu kan? Datang ke sini, kitab gak dibawa, peci sengklek begini. Apa Anda menikmati pelajaran yang akan Anda bawakan? Paling Anda tanya, itu siapa? Ustadz tukang ronda. Ya. Beda. Kita juga demikian, begitu Anda hadirkan suasana demikian, dengan perangkat yang tidak maksimal, teman-teman sekalian gak akan maksimal mendapatkan ilmunya. Maka penuntut ilmu yang serius akan kelihatan dari persiapan dia. La yura alaihi atharus safari, nggak kelihatan bekas-bekas mampir, sehingga banyak keringat-keringat nggak jelas di tubuhnya. Nah, ini gambaran yang kedua. Kalau antum ingin bertujuan, saya besok mau berangkat ke Al-Azhar, taklim jam sekian. Sudah berangkat lebih awal, ada tantangan di jalan, lihat ini lihat itu, nggak usah mampir-mampir dulu, berangkat fokus. Sehingga nanti ketika datang ke majelis ilmu, suasana untuk menangkap suasana ilmu, bukan suasana tempat mampir. Misal antum lewat, lihat misalnya tukang bubur. Begitu mampir ke situ, makan bubur dulu. Enak luar biasa. Ngobrol. Pak, udah naik haji belum? Belum. Kok kalah sama yang di sinetron? Ya. Oh, ngobrol 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Taib. Begitu sampai ke majelis ilmu, yang dibahas kitanya belum siap untuk menangkap sepenuhnya. Karena suasana bubur yang datang ke situ. Dibawa, bahkan ngobrol dengan temannya. Tahu nggak? Ada bubur yang enak. Bubur yang enak. Orang sudah siap belajar, antum ngobrolin bubur. Jadi suasana kita itu tidak sepenuhnya siap untuk menangkap pengetahuan karena terganggu dengan yang lain-lainnya. Paham ya? La yura alaihi atharus safari, datang. Ketika seseorang datang serius lagi, masuk majlis ilmu lebih serius lagi. Bahkan kalau Anda lihat kitabnya At-Tibyan, saking seriusnya Imam An-Nawawi itu sampai merumuskan bagaimana caranya masuk ke majlis ilmu. Kalau masuk datang lebih awal, lihat syekhnya apa yang harus dikerjakan dengan syekhnya. Kalau masuknya terlambat atau ketemu teman, bagaimana cara menyapa teman. Ada, Pak. Ada adab. Bahkan Masya Allah, kalau terlambat orang sudah kumpul, tiba-tiba softnya yang tengah-tengah yang kosong. Anda dari luar, apakah harus melewati orang-orang atau Anda diam di tempat Anda datang? Itu diatur semuanya. Dan hebatnya, turunan-turunan itu ada riwayatnya sampai ke masa Nabi SAW. Karena itulah orang-orang dulu itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Makanya ketika ilmunya sudah datang, adabnya pun sudah lengkap. Di kelemahan orang-orang sekarang itu cepat mengajar ilmu, ketika belajar adab ilmu pun gak dipakai. Jadi mencari ilmu pun ada ilmunya, ilmunya disebut dengan adab. Jadi ketika antum mencari ilmu dengan adabnya, maka ketika ilmu dititipkan oleh Allah kepada diri antum, ada ilmunya, maka ilmu itu akan bersanding dengan adab. Bicaranya pakai adab, sikapnya ada adabnya. Bagaimana adab seorang guru kepada muridnya, adab seorang guru dengan lingkungannya, adab seorang guru yang mempraktekkan apa yang disampaikannya, ada. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat Nabi. Gambaran saf terdepan. Anak Anda mau belajar, antarkan ke sekolah, cari saf terdepan. Anda mau belajar, datang ke masjid, cari saf terdepan. Seperti tadi dicontohkan, ambil saf paling depan, maka kata para ulama, orang yang serius untuk belajar adalah orang yang mengambil posisi yang paling mudah dia mendapatkan pengetahuannya. Yang paling mudah, depan. Karena suara pengajar akan lebih terdengar dengan jelas. Sikap dia akan terjaga karena berada di depan pengajar. Ini mau ngantuk, tahan-tahan. Masya Allah. Pegang handphone, bukan yang lain juga. Handphonenya dipakai untuk merekam. Simpan, rekam, kayak gini. Agak jauh akan beda. Masya Allah. Nyandar, plek, ciklik. Masya Allah. Sedang ikut taklim Masjid Al-Azhar. Gak nyambung. Tapi bukan berarti yang paling belakang juga tidak serius. Tidak. Maksud dia ketika Anda mendekat, cari posisi yang memudahkan kita mendapatkan pengetahuan. Bahkan saking dekatnya orang tadi yang menyamar tadi, maka Masya Allah dia bisa meletakkan tangannya di paha Nabi SAW. Siapa dia? Kata Nabi, wa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang pada kalian untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip keilmuan bisa dipelajari. Jadi teman-teman sekalian, saya simpulkan dulu yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, maka mohon maaf, Anda harus serius menyiapkannya. Karena ilmu itu akan berbanding lurus dengan keseriusan kita dalam mendapatinya. Termasuk menyiapkan perangkat-perangkat pengajaran. Ini nanti saya cetak lagi insya Allah.
untuk buku catatan penuntut ilmu, karena saya perhatikan ini kadang-kadang kalau ingin mencatat kesulitan. Ya, di handphone kelamaan, moto kadang-kadang hilang, gitu kan? Karena nggak ada yang dipoto, begitu dipoto sudah dihapus, gitu kan? Bagaimana caranya? Cara terbaik kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tuliskan. Tulis, karena tuliskan bisa menguatkan apa yang kita ingat. Nanti insya Allah saya akan cetak lagi buku catatan penuntut ilmu. Di situ ada metode singkat, terus ada kolom untuk mencatat. Ya, nanti kita cetak, kita bagikan lagi. Antum tidak perlu mengeluarkan uang. Nanti saya yang insya Allah ya cover untuk cetakan seluruhnya. Nanti kita bagikan teman-teman sekalian supaya kita bisa belajar dengan baik. Kalau nggak ada pulpen, tolong dicatat nanti berapa banyak yang hadir. Nanti saya siapkan pulpennya sekalian. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada ya kita saling bantu ya. Saya datang ke sini tidak mencari apa-apa. Makanya saya katakan antum gak usah menyediakan macam-macam. Terkhusus untuk masjid ini, saya ingin memberikan yang terbaik pada sahabat saya Pak Yan. Ya, jadi tolong jangan berikan saya amplop, jangan berikan apapun. Karena apa yang saya sampaikan di sini salah satunya saya niatkan untuk sahabat saya Pak Yan. Ya, dan beliau orang baik dan saya masih merasakan kebaikannya sampai hari ini. Semoga ada pahala-pahala untuk beliau insyaallah. Dan ini masih ada sahabat-sahabatnya di depan kami insyaallah. Bismillah. Teruskan terakhir. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Saya melihat Anda itu begitu serius mencari hadis. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Syafaatku, kalimatnya menggunakan aku, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang diizinkan memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu kegelisahan begitu dalam. Bahkan di Quran itu digambarkan sudah nggak saling kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya. Antum sekarang mengatakan akhi, besok nggak kenal ketika kiamat. Lari masing-masing pun. Akhi nggak kenal saya ya, nggak sempat jawab. Akhi ilaina ila liqa. Masya Allah. Mau kemana? Sibuk dia. Jangankan saudaranya, wa ummihi wa abi. Ibu bapaknya sudah nggak kenal. Saking dahsyatnya. Gak usah kiamat lah, maaf. Antum saat misalnya terjadi banjir, gempa, macam-macam. Mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh. Saya cuma cari satu contoh saja. Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya. Coba dalam suasana itu, masih kenal kawan gak? Umumnya suasana itu sudah terbayang bagaimana menyelamatkan kita. Ada sebagian yang masih ingat dekat anaknya, dekat ini kami kunjungi Aceh, ada yang cerita, saya bawa anak saya bawa ini, karena belum datang bah dan sebagainya. Tapi yang mengalami langsung depan bahnya sudah nggak ingat macam-macam. Lari. Itu baru dunia yang diberikan gambaran kepada kita. Dan saya berusulkan kepada Allah, saking sayangnya Allah dengan teman-teman di Aceh dan sebagainya. Masya Allah, ayo pulang lebih cepat. Insya Allah dapatkan surga yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu? Karena kalau kiamat terjadi, bukan gempa biasa. Lihat baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalnya disebutkan dua kali. Zilzal. Kalau cuma sekali, misal idza zulzilatil ardu, sampai situ. Maka itu yang dimaksud gempanya, meruntuhkan yang di atas runtuh ke bawah. Gempa hancur ke bawah. Tapi kalau diulang dua kali menggunakan taukid, walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, satu kata kerja, dua kata benda misalnya, maka lihat zilzalaha, zilzal. Itu artinya bukan yang di atas hancur ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Makanya pada saat itu gunung naik ke atas, bawah naik ke atas, semua naik ke atas. Anda bisa bayangkan gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja, orang sudah nggak ingat dengan segala hal yang melekat padanya. Pekerjaan ditinggalkan, mobil sudah nggak ingat, rumah diabaikan, tinggalin semua, tinggal. Jadi kalau gempa biasa saja, dalam tanda petik antum sudah meninggalkan apa yang dirasakan, maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan di bawah naik ke atas semua? Pada saat itulah orang mencari pertolongan. Kemana ini? Ada yang datang ke Nabi Adam, dikatakan saya tidak bisa memberi. Ada yang datang ke Nabi B, dikatakan saya tidak bisa memberi. Terus ternyata di antara sekian Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mengatakan as'alun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas.
Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah, adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Awas, teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas. Ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, misal Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu. Sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Enggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal saleh. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembah saya, tunaikan salat. Supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul. Musa dekat dengan Allah, saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga. Teman-teman, seorang nabi, rasul dekat dengan Allah, ahli surga, masih disuruh salat untuk membuktikan kalimat syahadatnya. Antum bukan nabi, antum bukan rasul. Tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua nabi rasul sholat. Nabi Musa tadi sholat, Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail sholat, ayat 55-nya, surah 59. Surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Ismail minta keluarganya mengerjakan sholat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya sholat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim ayat 37. Liyuqimus sholah, supaya keturunanku bisa menunaikan sholat. Sholat. Semua nabi sholat. Ayo urutkan, Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam AS sholat. Dengan cara yang berbeda-beda tapi dengan makna yang sholat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian salatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Ada teman-teman sekalian. Nah sekarang apa faidah dari salat itu? Salat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan salatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Islam sah, tuliskan di KTP. Agama Islam, salat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Baik-baik teman-teman.
Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi maaf, minta sholat malas. Zakat tunda-tunda, akhlak enggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia enggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, enggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, cuman di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu, atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa cinta Allah tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa. Nabi aja 2. Jadi kita kembalikan kepada konsep yang awal tadi. Antum ingin dapatkan syafaat, pertama syaratnya syahadat. Gak bisa orang bersyahadat tidak mendapatkan syafaat. Tidak bisa orang yang tidak bersyahadat mendapatkan syafaat. Karena itu orang-orang yang didoakan kemudian walaupun dalam keadaan dia sudah meninggal dunia tapi tidak bersyahadat, maka faedah doa itu tidak akan banyak berfaedah pada dirinya. Tidak banyak berfaedah. Karena itulah teman-teman sekalian, pastikan jaga syahadat kita sampai kita wafat. Makanya Nabi mengingatkan setiap pekan dalam khutbah Jumat. Bahkan dalam keadaan taklim, ustaz-ustaz sekarang ingatkan, mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amal soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, syahadat. Selama hidup tingkatkan amal soleh, wafat dalam keadaan Islam, tutup kalimat dengan syahadat. Antum kan lahir ke dunia dengan syahadat. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di mana syahadatnya? Saat usia 4 bulan ruh ditiupkan, antum syahadat pada Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersyahadat. Makanya ketika lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap lahir pada fitrahnya. Apa makna fitrah? Islam, syahadat. Mana dalilnya? Quran surah 30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, siapkanlah dirimu untuk menunaikan ketentuan din yang hanif itu. Apa maknanya din? Islam. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Menafsirkan ayat ini, Quran surah 30 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini ayalil Islam. Siapkan dirimu untuk mulai mengikuti ketentuan Islam secara benar, hanifa, lurus, sesuai dengan manhaj para nabi. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan hanifa, saya hanif, lurus. Fitratallah, itulah fitrah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang ditetapkan Allah kepada setiap manusia ketika terlahir. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir fitrahnya ada, cuman sayang lingkungan mengarahkan dia keluar dari fitrah. Fa abawah, bisa bapaknya, bisa pamannya, bisa lingkungan tinggal, bisa sekolahnya dan sebagainya. Jaga sampai kita kembali kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau antum di dunianya menerjemahkan la ilaha illallah dengan amal soleh, salat jaga, puasa jaga, baca Quran jaga, dan wafat dengan kalimat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal antum, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, antum berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW.
Syafaat itu bisa mengangkat kita, menutup yang kotor, mengangkat yang baik. Coba lihat, syafaat. Semua kita mustahil ada yang sempurna, pasti punya salah. Karena itu disebut dengan insan. Kata Ibnu Abbas, summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Dinamakan manusia dengan insan dari kata nasiya, lupa. Karena ketika dia buat perjanjian dengan Allah untuk taat, kadang dia lupa. Coba, antum janji taat, begitu dipanggil sholat, lupa. Silakan cek. Sama begitu mengerjakan maksiat, lupa dengan ketentuannya. Lihat teman-teman sekalian, orang berdusta tahu dusta itu salah, cuman ketika berdusta lupa. Makanya kalimat lupa nasiya di Quran disandingkan dengan salah. Quran surah kedua ayat 286. Nasiya lupa, kami lupa, nasina salah, akhto'a kami salah, akhto'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ketika Allah akan hukum, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad SAW. Hukuman itu bisa ditiadakan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Nabi untuk mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Khususnya kita. Karena nasiya itu lupa. Makanan kita nasi. Itu masalahnya. Sering membuat kita lupa. Ini kalimat yang pertama. Jadi boleh latihan dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah sampai meresap dalam jiwa. Tapi pembuktian kalimat banyak la ilaha illallah dibuktikan lewat amalan. Makanya dulu ada ulama-ulama yang merubah keburukan di masyarakat dengan melatih kalimat lisan, setelah itu dipraktekkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai akhir dalam jiwanya. Itu maksudnya bukan berapa banyak dibaca, berapa banyak kalimat itu mengingatkan pada diri kita, setelah itu praktekkan dalam hidup. Sama dengan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadis Muslim, nomor hadis 597. Ya, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksudnya latihan supaya kalimat itu meresap dalam jiwa. Subhanallah, berapa banyak kalimat itu bisa dipraktekkan dalam hidup. Menepikan segala hal yang tidak tepat dengan Allah. Subhanallah, subhanallah. Maaf, kalau sekali subhanallah belum ingat Allah, wajar. 2 kali belum ingat, wajar. 33 kali masih belum ingat juga. Butuh berapa kali lagi? Makanya ada pengalaman orang beda-beda. Ada yang 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang 1000 kali baru ingat. Itu bukan mengucapkan sampai 1000 kali, bukan. Maksudnya, ucapkan kalimat itu sampai sadar dengan kalimat itu. Alhamdulillah, syukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang sudah ada dimanfaatkan. Syukur dengan pakaian, pakaian itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau antum maaf ya, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi keinginan masih banyak. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gak kepake, itu bukan syukur namanya. Paham ya? Jadi teman-teman, kesimpulan pertama dari bahasan kita, 1, jika ingin menangkap pelajaran dengan baik, maka serius kita belajar. Cari guru yang baik. Datang ke majelis ilmu dengan baik. Yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, maka praktekkanlah kalimat tauhid itu dalam bentuk amalan-amalan keseharian kita. Mulai hari ini, ayo harus punya cita-cita, cita-cita akhirat. Kalau dunia, dunia itu nggak ada nilainya. Kalau ada nilainya kata Nabi, maka mohon maaf, sayap nyamuk atau lalat pun akan diberikan kepada non-muslim kalau memang ada nilainya. Tapi karena nggak ada nilainya, kita cuma cari bekal saja untuk mendapatkan nilai akhirat kita, insya Allah. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.